dari kelompok Kelompok 1 akan menampilkan video tentang fungsi manajemen menurut para ahli. Selamat menyaksikan. Dah. Fungsi manajemen menurut Al-Gulick. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu organisasi. Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi. Yang ketiga yaitu staffing atau penyusunan. Fungsi ini lebih difokuskan kepada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas dan fungsi perencanaan dan perorganisasian. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai directing, yaitu pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat. Kemudian pada bagian coordination atau koordinasi. Coordination ini merupakan mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan, mengerjakan yang cocok dengan masing-masing, dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan dan semestinya di antara para anggota itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada reporting atau pelaporan. Dengan pelaporan yang dimaksud sebagai fungsi yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan kepada manajer. Budgeting atau yang sering kita kenal dengan pembuatan anggaran. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai controlling atau yang sering kita kenal dengan pengawasan. Proses pengawasan mencatat perkembangan ke arah tujuan yang memungkinkan manajer mendeteksi penyimpanan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Nah, pada bagian pertama tadi kita sudah membahas fungsi manajemen menurut Al-Gulick. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas manajemen menurut Guthrie. Yang pertama yaitu planning. Planning sebagai dasar pemikiran dari tujuan yang menyusun langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Nah, kemudian ada penggerakan, yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan kerja masing-masing. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal yaitu pengawasan. Pengawasan ini diartikan sebagai gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana yang sudah diselesaikan. Ini yaitu masuk kepada fungsi manajemen menurut Harold Koch dan kawan-kawannya. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan ini adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilakukan. Pada perencanaan ini terdapat ruang lingkup yang terdapat dari perencanaan yaitu yang pertama yaitu perencanaan dari dimensi waktu, dan yang kedua perencanaan jangka menengah medium term planning, dan yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek short term planning. Kemudian ada 3 proses perencanaan. Yang pertama yaitu forecasting, dan yang kedua yaitu objektif, dan ketiga politis. Selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang ditetapkan tersebut kepada anggota organisasi sehingga pekerja terbagi habis ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerja disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengawasan atau controlling. Pengendalian dan pengawasan dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan dengan lancar
sesuai rencana. Kemudian ada juga pengorganisasian atau organizing, yang berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada juga memimpin atau to lead, menunjukkan bagaimana para manajer itu mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk menggunakan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada juga pengendalian atau yang sering kita dengar dengan kontrol. Yang ini berarti yaitu para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Selanjutnya kita juga akan membahas fungsi manajemen ini menurut Sondang. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses, pemikiran, dan penentuan secara matang. Kemudian ada juga pengelompokan atau organizing. Orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu adalah penilaian atau evaluation. Evaluation ini adalah fungsi organik manajemen yang terakhir.